bacanya 01. 0813 titik 0813 05. Are you alone? Not with your sister? Ya. Why? Kita sepupu di rumah. Hah? Kayaknya izin soalnya saya kurang enak badan. Oh. Okay, we continue ya our lesson ya nak. We continue our lesson about what's that? About function ya, fungsi ya. Until what number? Sampai nomor berapa kemarin? 7 ya. Nomor 7 ya. Yang nomor 7 soalnya tentang apa tuh? Fungsi atau apa? Atau fungsi komposisi apa fungsi inverse? Ya? Oh belum ya? Enggak ya. Yang nomor kemarin kan yang nomor 5 kita skip ya? Karena masih pilihan jawabannya juga itu kayaknya kepotong ya. Nah ini oke, nomor 7. Ya, nomor 7 ya. Oke, diketahui apa itu? Fungsi f dan g yang dirumuskan oleh fx-nya 3x kuadrat min 4x plus 6 ya. Dan itu dan ya, bukan dap ya. Itu typo. Gx berarti ada dua fungsi di sini. Ya, gx-nya 2x min 1 ya. 2x min 1. Nah, ya ini yang diketahui itu f komposisi g, bukan Fok ya bacanya sekali lagi ya, tapi f komposisi g adalah nilainya 101, udah diketahui. Nah, yang ditanyakan adalah x-nya berapa gitu ya. X-nya ini berapa? Oke. Kita mulai kerja ya, ini kita bahas ya. Nah, kita coba review lagi f komposisi g kemarin bagaimana? Ya, ini kan sudah diketahui nih, ada ruas kiri, ada ruas kanan nih kan. Ini sudah diketahui hasilnya. Ya, nah ini kita definisikan dulu yang ruas kiri nih. Kemarin adalah f komposisi g adalah f buka kurung f g x gitu ya. Nah, ini nilainya 101. Nah, nilainya 101. Nah, gitu ya. Nah, oke, ini kita definisikan ya. F-nya kita tulis dulu ya. Fx-nya adalah, karena kan F ya, 3x kuadrat min 4x plus 6 gitu kan ya.
Nah, berarti kalau FGX artinya X-nya diganti G. ya, artinya X-nya diganti G. Berarti 3 kali GX gitu kan ya. Ah, ini kurungin dulu. Ini kenapa? Karena ini kurungin kuadrat. Karena di sini kan X kuadrat. Berarti kalau ini X-nya kita ganti substitusi dengan GX, berarti GX-nya juga dikuadratin kan. Nah, dilanjutkan min 4 kali GX ya. Plus 6. Nah, gitu ya, prosesnya gitu ya. Nah, tapi jangan lupa, ini nilainya sudah diketahui. Artinya ini nilai kanannya ini sudah diketahui, berarti ini sama dengan 101. Nah, gitu ya. Kalau kemarin kan kita mencari nilai fungsinya. Ya. Nah, ini sekarang kadang-kadang ditanya kalau yang kanannya sudah diketahui hasilnya, tapi yang ditanya adalah kebalikannya, X-nya yang ditanya, ya kan? Nah, X-nya itu artinya kalau yang kemarin itu yang Bapak ajarin kan bayangannya adalah yang ininya ya, yang satu-satunya. Tapi yang dipetakan yang kemarin ya, yang dipetakan berarti ini adalah X-nya yang kita cari. Nah, oke, kita lanjutin aja. Nah, ini kita ganti. GX-nya kan 2X min 1. Jadi gini, sama dengan 3 kali dalam kurung. Nah, karena ini adalah fungsi. Hati-hati ya, ini fungsi. Gitu ya. Kecuali kalau dia hanya 2X atau hanya angka saja 2 gitu, ya itu nggak usah dikurangin, nggak apa-apa. Ya, ini fungsi, ada fungsi linear ya. Berarti ini jadinya 2X min 1 kurungin kuadrat ya. Itu ya. Dikurang 4 kali dalam kurung juga ya, dalam kurung juga lagi. Yaitu apa? 2X min 1. Nah, ini nggak usah dikuadratin ya. Kemudian tambah 6, hasilnya adalah 101. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang begini, ini supaya lebih simpel, nggak terlalu panjang. Cara simpelnya gimana? Oke, ini nggak usah pakai sama dengan lagi ya. Berarti nanti jadinya 3 ya, 3 kali. I think it's already habis nih. Oke. Berarti 3 kali dalam kurung. Nah, ini kita selesaikan dulu, kita kuadratin dulu. Cara simpelnya gimana? 2X kuadrat berapa? 2X kuadrat atau 2X kali 2X? Iya, kayak gitu ya. Jadi nggak usah kita jabarin terlalu panjang ya. Jadi saya tulisnya nanti langsung simpelnya aja ya. 4X kuadrat, gitu kan ya. Kemudian 2X kali min 1 kali 2 ya gitu. 2X kali min 1 kan min 2X. Min 2X kali 2 di sini Min 2X kali 4X. Min 4X ya, gitu ya. Cara simpelnya gitu. Min 4X gitu ya. Nah, ini ya, atau ini kali ini gitu ya. Nah, kemudian min 1 dikuadratkan. Min 1 kuadratkan 1. Positif 1 ya. Jangan bikin negatif 1 ya. Positif 1. Nah, ini bikin tutup kurung dulu. Ya. Gitu caranya. Nah, lalu yang ini kita kalikan pelangi. Nah, ini kita kalikan pelangi. Oke. Min 4 dikali, ini X kecil ini artinya dikali ya. Min 4 dikali 2X jadinya min 8X gitu ya. Kemudian min 4 dikali min 1. Hah? Min 4 kali min 1 positif 4. Ya kan? Plus 6, lanjutkan. Plus 6 sama dengan 101 gitu ya. Nah, ini belum selesai. Hah? Depannya di apa ya? Dijadiin apa? Dikaliin kemana lagi? Kalikan ke dalam lagi. Iya. Gitu prosesnya ya.
Jadi kalikan pelangi lagi ya. Jadi kita lepaskan kurungnya dengan cara kita kali sini, ini kali sini lagi, kemudian kali ini lagi gitu ya. Nah, berarti 3 kali 4x kuadrat 12x kuadrat. oke, 12x kuadrat. Kemudian 3 kali min 4x 12x. min ya. Kan positif kali negatif ya. Masalah positif kali negatif. Negatif ya. 3 kali 4 min 12x. Oke, sekarang 3 kali positif 1 Min 3. 3. plus 3 ya. Nah, lanjutkan min 8x. Nah, ini langsung aja kita tambahin dulu ya, karena angka sama angka ya, enak ya. Ini kan terang benderang nih. Min 4 tambah 4 langsung aja plus 10 kan gitu ya, sama dengan 101 gitu ya prosesnya ya. Oke, kemudian kita ini tetap nih yang sejenis gak ada sendirian. Oke, 12x kuadrat yang ini nih sejenis namanya ini kita selesaikan. Jadinya min 12x dikurang 8x Min 12x. min 20x. Oke, bagus. Min 20x. Oke, sekarang yang angka, yang konstanta 3 plus 10 13 plus 13 ya, sama dengan 101 ya. Ya, berarti ini menjadi persamaan kuadrat nih. Ini menjadi sebuah persamaan kuadrat. 12x kuadrat dikurang 20x. Nah, kalau jadi persamaan kuadrat gini, ya, itu yang ruas kanan ini kita nolkan. Artinya ini kita pindahkan ke sini, ke pindahkan ruas ya. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri semua, yang di kanan dinolkan ya. Oke ya. Berarti jadinya gini, plus 13. Nah, ini positif pindah ke ruas kiri jadinya negatif kan? Nah, kita pindahkan ke kiri ya. Jadi yang kanan kita nolkan. Berarti ini 101. Baru ini jadinya 0 di kanan. Nah, nggak 0 ya. Jadinya persamaan kuadrat. Jadinya 12x kuadrat kurang 20x. Nah, 13 kurang 101 berapa? 13 dikurang 101. Karena ini dia 13 lebih kecil dari yang dikurangkan, jadinya iya, betul ya. Gitu ya. Min 88. Min 88 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, lalu kalau sudah begini kita apain? Nah, ini kita 12 ini jadi persamaan kuadrat ya. Ini jadi persamaan kuadrat 12x kuadrat kurang 20x kurang 88 sama dengan 0. Berarti ini masih bisa kita sederhanakan, simplify. Kita sama-sama bagi 4, bagus. Ini bagi 4. Sama-sama bagi 4. Berarti ini jadinya 3 ya. 3x kuadrat min 5x. Nah, ini min 88 bagi 4. Min 22. Nah, min 22 sama dengan 0. Nah, apakah begini udah selesai? Kita selesaikannya dengan apa nih? Nah, ini pelajaran waktu SMP. Memfaktorkan gini, kita bikin kurung-kurung. Artinya apa? Masih ingat gak cara menyelesaikan persamaan kuadrat begini? Hah? Lupa berarti tidak ingat. Bukan tidak ingat. Lupa itu kan tidak ingat ya. Kalau ingat pasti nggak akan. Kalau ingat pasti nggak akan lupa. Just kidding aja biar nggak terlalu serius. Nanti kalau Leon terlalu serius sekarang mungkin ini gini. Apalagi dia AC-nya enak kan. Masa dulu waktu Bapak ngajar yang
SNBT di sekolah mana tuh? Waduh, anak-anak pada tidur jam 8 pagi. Gue merhatiin ada yang tidur. Akhirnya sekarang saya kadang-kadang siapin permen. Siapin permen. Ya. Saya tuh bayangin loh ya, Lionel ya, Mister udah lihat nih, wah, satu plastik saya sekarang siapin permen. Hah? Apanya habis? Kayak satu sesi habis semuanya. Enggak. Jadi kalau yang ngantuk-ngantuk pada tidur itu, saya kasih soal, bukan? Nah, kadang-kadang kamu suka ini permen? Enggak ya? Nggak boleh. Nah, Nggak boleh. nggak boleh. Iya. Nah, Tapi terlalu banyak gula. oh gitu. Nah, saya tuh ada kopi kok, jadi saya kasih permen biar mereka nggak ngantuk. Tapi tetap aja pada ngantuk. Ya itulah, kami juga udah usaha ya. Jadi itu saya karena persiapannya selain ini senjata kalau guru les, ini kan marker. Sekarang permen itu yang ceweknya pada tidur aja. Kelas 12, bayangin. Belum saya Pak. Apa? Udah mau graduasi. Udah mau ujian SNBT, bukannya matiin jasa. Sampai saya bilang gini ya, Lionel, memang suara saya menghina bobokan kalian ya sih? Nina bobo, oh Nina bobo. Kalian tuh saya bilang ya, ke sekolah itu bukan buat tidur. Kalau buat tidur di sekolah, di rumah. Habis malamnya, iya Pak saya main main game apa sampai malam begadang main Roblox. Belum kelas 12 kok banyak fokus ke ujian kan. Nah oke. Nah ini kalau begini, ini kita faktorkannya gimana caranya? Masih ingat kan? Nah jadi gini, kita temukan dulu ya, kalau ya ini saya bikin di sini. Kita temukan dua angka, kalau dikali 3 kali 2, 2. Nah, atau boleh langsung begini. Nah, begini juga boleh langsung. Pakai kurung-kurung gitu ya. Nah, kita atau temukan dua angka kalau dikali 3 kali min 2, 2 adalah min 66. Ya. Nah, kalau dikali P kali Q adalah min 66. Dari mana min 66? 3 dikali min 22, ya kan? Min 66. Oke. Kalau ditambah min 5. Coba tebak-tebakan angka berapa nih? Kalau dikali min 66. Min 66 itu bisa berapa dengan berapa? Min 11 dengan 6 bisa. Jadinya gini. P-nya min 11, Q-nya 6. Ya kan? Min 11 kali 6 itu min 66. Min 11 tambah 6 min 5, cocok ya kan? Nah, berarti kita bikin di sini ya, ini kita tulis dulu deh. 3x kuadrat min 5x dikurang 22, gitu kan ya? Sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan, ini caranya Mister ya. Jadinya 3x kuadrat tadi berapa aja, ini tuliskan lagi. Nah, yang ini min 11 sama 6. Ya, berarti min 11 tulis ya, min 11x plus 6. Nah, tadi kan ini agak dibalik aja. Ini 6-nya jadi di sini. Jadi
jadi positif 6 boleh ya. Jadi ini sama aja ya, ini 6, ini min 11 itu sama aja. Karena 6 kali min 11 kan min 66. 6 ditambah min 11 kan min 5 juga ya. 6 tambah min 11 berarti 6 kurang 11. 6 kurang 11 kan min 5. Sama aja kan. Karena ini biar bisa kita faktorin. Berarti ini positif 6 X sama min 11 ya. Min 11 kita turunin nih. Baru ini kita turunin lagi nih. Ini udah turunkan sini. Jadi ini kita pecah. Ini cara mecahnya tadi adalah dengan cara cari dulu ya. Ya. Jadi kalau begini yang memfaktorkan ini agak sulit. Karena ini A-nya ini 3 ya. Depannya 3. Bukan 1, bukan X kuadrat kayak kemarin tuh gampang ya. Nah, ini ada caranya lagi ya. Nah, ini kita turunkan min 22 sama dengan 0 ya. Lalu ini kita faktorin. Jadinya 3x kuadrat sama 6x ini kan kita ambil FPB-nya ya. Berarti 3x ya, berarti 3x ya. 3x ini bikin kurung. Ini 3x kuadrat bagi 3x adalah x kan. Ini kan 3x kuadrat dibagi 3x adalah x ya kan. Nah, gitu ya. Kita berarti ya 6x kita faktorin dibagi 3x ini berapa? 6x bagi 3x. 3x, 2x. 6x bagi 3x. 2 saja ya. 2, berarti ini plus 2. Nah, jadi artinya ini udah pasti ini yang di sini kita bikin x plus 2 juga. Ya. Oke, untuk mencapai ini, untuk bikin begini, kita jadinya ini berapa? Min 11x, berarti di sini harus min 11 gitu kan ya. Nah, artinya coba kalau kita faktorin, min 11 kali x adalah min 11x. Min 11 kali plus 2 kali ini min 22, cocok kan? Cocok, berarti sama dengan 0. Nah, ini kan udah sama nih ya. Ini sama, ini sama. Jadi kita ambil jadinya 3x min 11 kurungin sama x plus 2 ya, sama dengan 0. Nah, ini dia pemfaktorannya ini. Pemfaktorannya ini berarti kita faktorin. Nah, 3x min 11 di sini x plus 2 gitu ya. Nah, gitu. Oke. Ini dengan cara memfaktorkan. Oke. Caranya begitu. Ya. Ini dengan cara memfaktorkan, ya. Nah, kemudian ini kita nolkan. Kalau untuk mengujinya kita uji. Ya. Benar nggak ini hasilnya pemfaktorannya ini? Coba kita uji. Ini kali ini 3x kali x apa? 3x kuadrat. Nah, cocok kan? Ini kan 3x kuadrat ya. Kemudian 3x kali 2 6x. 6x kurang 11x. Min 5x. Iya, min 5x cocok nggak? Nah, di sini kan cocok. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ini min 11 kali 2 lagi. Min 22. Ya, cocok. Akhirnya mengarah ke sini juga, mengarah ke sini. Nanti nggak maksud saya. Ya. Nah, tapi nanti cara memfaktorkannya kalau misalnya sebenarnya ada 2 cara ya. Kalau kesulitan Lionel dengan cara memfaktorkan, ada sebenarnya cara yang kedua. Kalau misalnya sulit ya, itu dengan rumus ABC atau saya sebut rumus kecap. Ya, ABC itu kan menurut kecap. Ini merek kecap kan itu tulis ABC. Ya. Ini dengan cara rumus saya sebut rumus kecap. Jadi kalau dia tidak bisa difaktorkan, sulit memfaktorkannya, berarti kita pakai rumus kecap ya. Yaitu apa? X12 untuk mencari akar-akarnya ya. Akar-akarnya itu adalah rumusnya min B plus minus dalam kurung dalam akar B kuadrat kurang 4 kali A kali C per 2 kali A. Nah, ini rumus. Kenapa saya bikin kecap? Karena kecap manis ABC. Ini ada
dikaitkan atau dinyatakan dalam A, B, C. A, B, C. Saya nggak sebut alfabet lah. A, B, C, D, E, F, G. Itulah yang lagi ya. Ini A, B, C, kita manis saja gitu. Ya. Nah, kalau dengan cara rumus kecap, ini kan ininya persamaan kuadratnya adalah 3x kuadrat min 5x min 22, ya kan? Sama dengan 0, oke? Nah, kita cari nilai A-nya tuh ini ya. Ini nilai A-nya. Jadi, bentuk umum dari persamaan kuadratnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini sebenarnya bentuk umumnya ini. Bentuk umum persamaan kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. A ini adalah koefisien yang di X kuadrat, B ini adalah koefisien yang di X, C ini adalah konstanta, gitu ya. Berarti dari sini kita bisa dapat A-nya ini berapa? Iya, gitu ya. B-nya 5. minimal. C-nya iya, gitu ya. Ini untuk mengisi disubstitusi dengan ini nilai-nilainya. Nah, berarti X12 sama dengan langsung aja min B. Min dalam kurung min 5 ya. Gitu ya. Kan min B ya. Kemudian plus minus positif negatif ini maksudnya nanti yang satu ditambah, yang satu dikurang. Itu makanya ada 2 nanti. Kan ada 2 nih. Ya. Oke. Akar B kuadrat. Langsung aja ya, min 5 kuadratnya 25 ya. Oke, 25 kurang 4 kali A. A-nya ini kan 3 ya. 3 kali dalam kurung C. C-nya min ya. Min 22. Nah. Oke, gitu ya. Per 2 A. 2 kali A-nya 3 ya. Nah, ini bikin pernya agak panjang ya. Nah, ini kalau dengan rumus ABC ya, dengan rumus kecap, sebut ABC ya, rumus ABC. Oke. Nah, berarti X kita lanjutkan, X12 sama dengan 5 plus minus dalam akar 25. Nah, ini kan negatif ketemu negatif nih ya. Positif ya. Nah, 4 kali 3 12. 12 kali 22 kita hitung dulu kan. 12 kali 22 4 2 264 ya. 264 per 6 ya. 2 kali 3 6. Oke, berarti X12 sama dengan 5 plus minus ini akar 254. Ini berapa nih? 289 ya. 25 tambah 264. 289 per 6. Ya. Berarti X12 sama dengan 5 plus minus akar 289 berapa? Nah, harus tahu ya, itu adalah 17. Ya, karena 17 kali 17 itu adalah 289. 17 kali 17 itu 289. Nah, berarti ini 17 per 6, gitu kan ya? Berarti yang X1-nya yang pertamanya adalah yang ditambah 5 tambah 17 bagi 6. Berarti ini berapa? 17 tambah 5 22 ya. 22 per 6. Nah, ini sederhanakan 22 per 6. Berapa? 11 per 3 atau dijadikan pecahan campuran 3, dapatnya 3, sisanya 1 ya.
1/3 ya. Nah, enggak, 3/2/3 ya. Iya. 3/2/3. Oke, itu yang X1-nya, akar pertamanya. X2-nya, kalau dikurang 5 kurang, ini kan 1 plus 1 min, 5 kurang, ini bukan rata-rata ya, bukan kurang lebih ya, ini bukan kurang lebih, tapi yang satu ini ditambah, satu ini dikurang gitu ya. Nah, berarti 5 kurang 17/6. Oke, 5 kurang 17 kan min 12 ya, min 12 dibagi 6, min 12 bagi 6 adalah min 2 ya. Nah, min 2. Nah, berarti akar-akarnya 3/2/3 sama kembali kayak gini. Typo nih. Jadi jawabannya itu 3/2/3. Kalau 3/3/2 itu masa 3/3/2 harus disederhanakan lagi. 3/3/2 jadinya 3 kali 2 berapa? 6 tambah 3 9, maksudnya 9/2. Ya, itu salah typo tuh, sorry ya. Nah, jadi 3/2/3 sama min 2. Nah, itu kalau cara yang lurus kecap. Nah, kalau yang memfaktorkan tadi, kita kembali lagi ke sini. Kita lanjutkan. Berarti ini kita nolkan ya. Ini kita nolkan, jadikan 0. Berarti 3x kurang 11 sama dengan 0, ya kan? Nah, berarti 3x-nya sama dengan min 11 pindah luas, jadinya 11 ya. Nah, x-nya berarti sama dengan 11 bagi 3, ya kan? Karena ini kan bagi 3, ini juga bagi 3. Nah, berarti disederhanakan jadinya atau dijadikan pecahan campuran, X1-nya 3, sisanya 2 ya. 3/2/3, atau yang ini X tambah 2 jadikan 0. X tambah 2 sama dengan 0 juga. Oke ya. Berarti sama dengan X-nya sama dengan 0, 2 pindah ke kanan jadi minus 2 ya. Minus 2, berarti X-nya sama dengan minus 2. Nah, ini X2-nya. Ini X2-nya, ini X2. Nah, yang ini X1-nya. Sama kan dengan cara memfaktorkan, dengan cara rumus ABC ya. Sama. Tapi kalau tergantung kemudahan yang mana. Ada anak-anak yang mungkin terbiasanya dengan pakai, kalau yang sulit dia gini, dia pakai rumus ABC aja. Tapi ada anak-anak yang sudah terbiasa dengan memfaktorkan begini. Tapi memfaktorkan begini, kita harus tentukan lagi. Ini kita cari dulu 2 angka kalau dikali ini, kalau ditambah ini, lalu kita jabarkan dulu, istilahnya kita jabarkan lagi gitu ya. Kita jabarkan lagi. Ya, berarti X1-nya adalah 3/2/3 dan minus 2 ya. Itu harusnya 3/2/3 itu diubah aja ya, di typo ya, dan minus 2. Nah, jadi jawabannya A. Ya, 3/2/3 dan minus 2. Nah, itu dibikin ini kita 3/2/3, sorry. Ini harusnya 3, ini kebalik nih, 2 nya di atas, ini juga jadi di bawah. Nah, gitu ya. Oke, silakan ya. Jelas ya? Jelas ya. Silakan disalin dulu. Jadi jawabannya adalah A ya, 3/2/3 dan minus 2.